Gunung Lawu, gerbang dunia lain di tanah Jawa. Di tanah Jawa, ada satu gunung yang tidak pernah benar-benar sepi. Bahkan, ketika manusia sudah turun, sesuatu masih tetap tinggal di sana. Gunung ini bukan sekadar tempat pendakian, tapi dipercaya sebagai gerbang menuju dunia lain. Mereka yang datang dengan niat sembarangan, sharing kali, tidak pernah kembali sebagai manusia yang sama. Ada yang hilang tanpa jejak, ada yang kembali, tapi jiwanya tertinggal. Dan ada yang melihat apa yang seharusnya tidak pernah dilihat. Ini adalah kisah tentang Gunung Lawu, tempat di mana batas antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata mulai menghilang. Gunung Lawu berdiri megah di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketinggiannya mencapai lebih dari 3.200 meter. Tapi bukan itu yang membuatnya terkenal. Gunung ini dikenal sebagai gunung paling mistis di Pulau Jawa. Banyak orang datang untuk mendaki, tapi tak sedikit yang datang untuk mencari sesuatu yang lebih dari sekadar pemandangan. Ritual, pesugihan, meditasi, semua dilakukan di gunung ini, terutama di satu tempat yang paling ditakuti, sekaligus paling dicari, pasar setan. Konon, di malam-malam tertentu akan terdengar suara ramai seperti pasar. Orang-orang berbisik, langkah kaki, suara tawar-menawar. Padahal tidak ada siapa-siapa, dan mereka yang mencoba berinteraksi akan membayar dengan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Seorang pendaki pernah menceritakan, ia mendaki bersama 3 temannya. Malam, mereka mendirikan tenda di area yang katanya dekat dengan pasar setan. Awalnya, semua biasa saja. Sampai sekitar jam 1 malam, tiba-tiba suara ramai mulai terdengar. Seperti ada ratusan orang berjalan, berbicara, tertawa. Salah satu temannya penasaran. Ia keluar dari tenda dan melihat kayak redup seperti lampu-lampu pasar dan bayangan orang-orang berjalan membawa barang tanpa sadar. Ia mendekat dan seseorang menjawabnya, "Mau beli apa?" Suara itu dingin, tidak seperti manusia, dan saat ia menoleh, wajah sosok itu bukan manusia. Tidak semua yang masuk ke Gunung Lawu benar-benar tetap berada di dunia ini. Banyak cerita tentang pendaki yang tersesat. Namun, yang aneh, mereka merasa hanya berjalan sebentar. Tapi, saat ditemukan, sudah berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Seorang pendaki ditemukan dalam kondisi linglung. Ia terus mengulang satu kalimat, "Aku tadi cuma lewat kampung kecil, ramai. Mereka baik." Padahal di lokasi itu tidak ada desa, tidak ada manusia, hanya hutan dan kabut tebal. Dan saat ditanya lebih lanjut, Aver kata, mereka bilang, "Aku boleh tinggal kalau aku mau." Gunung Lawu bukan hanya tempat pendakian. Bagi sebagian orang, ini adalah tempat untuk membuat perjanjian. Perjanjian dengan sesuatu yang bukan manusia. Banyak yang percaya di gunung ini ada jalur khusus yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang dipanggil. Di sanalah ritual pesugihan dilakukan dengan syarat. Tidak semua orang mampu membayarnya. Ada yang harus memberikan umur, keturunan, atau sesuatu yang lebih mengerikan. Konon, mereka yang berhasil
akan mendapatkan kekayaan, tapi hidupnya tidak akan pernah tenang karena sesuatu akan selalu mengikuti mereka. Gunung Lawu tidak kosong. Ada penjaga, makhluk yang tidak terlihat, tapi selalu mengawasi. Beberapa orang mengaku melihat sosok tua, berpakaian adat Jawa, berdiri diam di tengah kabut, menatap tanpa ekspresi. Dan jika kau cukup sial, kau akan melihat wajahnya yang bukan wajah manusia. Konon, penjaga ini tidak akan mengganggu selama manusia tahu diri. Tapi sekali saja melanggar, maka gunung itu sendiri akan mengambilmu. Setiap tahun selalu ada cerita tentang pendaki yang hilang. Beberapa ditemukan, sebagian tidak pernah kembali. Dan yang paling mengerikan adalah mereka yang kembali. Tapi tidak sepenuhnya. Mereka diam, tatapan kosong, dan sering berkata, "Aku masih dengar mereka memanggilku." Beberapa bahkan kembali ke Gunung Lawu, seolah ada sesuatu yang menarik mereka. Gunung Lawu masih berdiri hingga hari ini, masih didaki, masih dikunjungi. Tapi satu hal yang pasti, gerbang itu masih terbuka. Dan mungkin tanpa kita sadari, kita pernah hampir melewatinya. Tidak semua orang yang datang ke Gunung Lawu datang atas keinginan sendiri. Beberapa dari mereka dipanggil. Awalnya hanya mimpi. Mimpi tentang jalan setapak, kabut, tebal, dan suara seseorang memanggil nama mereka. Kembalilah, kembalilah. Mimpi itu berulang malam demi malam, sampai akhirnya mereka benar-benar datang tanpa tahu kenapa. Seorang pria pernah mengalami hal ini. Ia tidak pernah tertarik mendaki, tapi tiba merasa harus pergi ke Gunung Lawu. Sesampainya di sana, ia seperti sudah hafal jalannya. Padahal itu pertama kalinya ia datang. Dan di satu titik, ia berhenti, menatap hutan lebat, lalu berkata pelan, "Aku pulang." Temannya bingung karena di sana tidak ada apa-apa. Tapi bagi pria itu, di balik kabut, ada sesuatu yang menunggunya. Cerita ini jarang dibicarakan tentang sebuah desa yang hanya bisa ditemukan di waktu tertentu. Seorang pendaki tersesat. Kabut turun sangat tebal. Ia berjalan tanpa arah. Sampai akhirnya, ia melihat cahaya sebuah desa kecil. Rumah-rumah kayu, lampu temaram, dan orang-orang yang menyambutnya. Mereka ramah, memberinya makan, tempat istirahat. Semua terasa sangat nyata. Sampai keesokan paginya, ia bangun sendirian. Di tengah hutan, tidak ada desa, tidak ada jejak manusia, hanya tanah basah dan akar pohon. Dan satu hal yang membuatnya ketakutan, di tangannya masih ada sisa makanan yang bukan berasal dari dunia ini. Di Gunung Lawu, waktu tidak selalu berjalan normal. Ada yang naik pagi dan merasa baru beberapa jam berjalan. Tapi saat turun, sudah malam. Bahkan hari berikutnya, ada juga yang merasa bermalam satu malam. Tapi di dunia luar, sudah seminggu. Fenomena ini sering disebut terseret waktu.
Laola, gunung itu memiliki waktunya sendiri, dan jika kau masuk terlalu dalam, kau bisa terjebak bukan hanya di tempat, tapi di waktu yang berbeda. Jalur Cemoro Sewu, salah satu jalur paling populer, tapi juga salah satu yang paling sering terjadi. Penampakan seorang pendaki berjalan sendirian. Malam mulai turun, kabut mulai menebal. Ia merasa ada yang mengikutinya. Langkah di belakangnya selalu selaras. Saat ia berhenti, langkah itu ikut berhenti. Saat ia berjalan, langkah itu kembali terdengar. Akhirnya, ia memberanikan diri menoleh dan melihat sosok berdiri beberapa meter di belakangnya. Tinggi, kurus, diam, tanpa wajah. Anja, kosong, gelap, dan perlahan. Sosok itu mulai mendekat. Ada satu hal yang jarang disadari tentang mereka yang datang ke Gunung Lawu untuk mencari sesuatu. Tidak semua perjanjian bisa dibatalkan. Sekali kau meminta, sekali kau menerima, maka ada harga yang harus dibayar. Tidak sekarang, tapi suatu saat ada seorang pria yang konon berhasil mendapatkan kekayaan setelah melakukan ritual di Gunung Lawu. Hidupnya berubah. Segalanya mudah, tapi satu persatu hal aneh mulai terjadi. Bayangan di rumahnya bergerak sendiri. Suara langkah di malam hari. Dan yang paling mengerikan, anaknya mulai berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Dia bilang waktunya sudah dekat. Gunung Lawu tidak hanya menyimpan, ia juga mengambil beberapa orang yang hilang. Diperkaya, tidak benar-benar mati, mereka hanya tidak kembali karena sudah menjadi bagian dari dunia di dalam gunung itu. Kadang pendaki lain melihat mereka berjalan di kejauhan. Memang kalau meminta bantuan, tapi saat didekati, mereka menghilang atau lebih buruk menuntunmu semakin dalam ke tempat yang tidak seharusnya kau datangi. Gunung Lawu bukan hanya tentang ketinggian, bukan hanya tentang pendakian. Ini adalah tempat di mana batas antara dunia menjadi sangat tipis. Dan jika suatu hari kau berada di sana sendirian, di tengah kabut, lalu mendengar seseorang memanggil namamu dengan suara yang kau kenal, jangan jawab, jangan menoleh, dan jangan pernah mengikuti, karena bisa jadi itu bukan manusia. Di tanah Hawa ada satu malam yang dipercaya bukan malam biasa. Malam itu adalah satu suro. Malam ketika batas antara dunia manusia dan dunia lain menjadi sangat tipis. Dan di Gunung Lawu malam itu bukan hanya tipis, tapi terbuka. Pendaki dilarang naik di malam itu. Tapi tetap saja ada yang nekat karena penasaran atau karena memang dipanggil. Salah satu kisah paling mengerikan terjadi pada sekelompok pendaki. Mereka naik tepat di malam satu suro. Awalnya tidak ada yang aneh. Sampai mereka mencapai area puncak. Kabut turun sangat tebal, dan tiba-tiba mereka mendengar suara gamelan. Pelan, tapi jelas seperti ada upacara. Di tengah kabut dan tanpa sadar, mereka berjalan mengikuti suara itu. Di balik kabut, mereka melihat kerumunan
Orang-orang berpakaian adat Jawa kuno duduk melingkar. Di tengah ada seseorang seperti seorang raja atau sesuatu yang menyerupai raja. Wajahnya tidak jelas, tertutup bayangan. Pendaki itu terpaku, tidak bisa bergerak, tidak bisa bersuara. Dan salah satu dari mereka melangkah maju, seolah dipanggil. Ia duduk di antara mereka, mengikuti upacara itu, dan saat itu terjadi, salah satu temannya sadar bahwa tidak semua orang di sana memiliki wajah. Beberapa hanya kosong, hitam, gelap, dan perlahan semua kepala mulai menoleh ke arah mereka. Dari kelompok itu, satu orang tidak pernah benar-benar kembali secara fisik. Ia turun dari gunung, selamat, tapi ada sesuatu yang berubah. Ia menjadi pendiam, sering berbicara sendiri, dan yang paling aneh, ia selalu bangun tepat jam 1 malam, duduk menatap kosong dan berbisik, "Aku masih di sana." Keluarganya mencoba berbagai cara, pengobatan, doa, ritual, tapi tidak ada yang berhasil karena mungkin sebagian dari dirinya masih berada di dunia lain. Yang paling berbahaya bukan Gunung Lawu, bukan makhluknya, tapi apa yang kau bawa pulang dari sana. Beberapa orang tanpa sadar membawa sesuatu, energi atau penumpang, dan sejak saat itu hidup mereka berubah. Mimpi buruk, bayangan di sudut mata, perasaan selalu diawasi, dan kadang mereka mendengar suara yang memanggil dari jauh kembali. Seolah gunung itu masih memiliki mereka. Ada satu cerita tentang pendaki yang hilang. Selama berminggu-minggu, tim SAR mencari tanpa hasil. Sampai suatu malam, salah satu anggota tim mendengar suara dari radio komunikasi. Pada tidak ada sinyal. Suara itu lemah, terputus-putus, tapi jelas. Itu suara pendaki yang hilang. "Jangan cari aku tidak sendiri. Mereka di sini." Lalu hening. Dan sampai hari ini, ia tidak pernah ditemukan. Gunung Lawu bukan hanya tempat, bukan hanya lokasi. Ia adalah gerbang. Dan gerbang itu tidak selalu berada di gunung. Kadang terbuka di dalam dirimu saat kau takut, saat kau penasaran, saat kau mulai percaya. Dan setelah kau mendengar semua ini, mungkin tanpa sadar kau sudah sedikit lebih dekat dengan mereka. Kalau kamu mendengar suara memanggil namamu malam ini, kamu bakal jawab atau diam? Tulis di komentar sebelum mereka lebih dulu menemukanmu.